Ya teman-teman, shalom buat semuanya. Kabar kali ini teman-teman yaitu di mana Nyai mencoba memanggil arwah si Joshua. Tetapi katanya nih teman-teman, kakeknya yang datangnya. Ya, memang hal ini bertentangan dengan firman Tuhan ya. Tapi mari kita saksikan apa yang terjadi sewaktu Nyai memanggil arwah si Joshua. Mari kita saksikan bersama. Ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Nah, teman-teman apa kabar? Semoga teman-temannya diberikan kesehatan panjang, umur rezeki, amin ya rabbal alamin. Nah, kemunculan Nyai kali ini ingin mencoba untuk memanggil arwahnya Joshua, karena banyak orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan Joshua. Nah, Nyai ingin membuktikan, salah satunya katanya siapa? Si Mbak Rara. Mbak Raranya jujur ya, dari awal Mbak Rara ini muncul, Nyai cuma percaya dia waktu di Mandalika, tapi setelah itu tidak. Ya, kalau di Mandalika mungkin bisa saja itu hanya kebetulan juga, makanya hujan bisa berhenti. Nah, terlalu banyak spekulasi-spekulasi dari orang-orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan Joshua, tapi sekali lagi Nyai ingin mencoba dulu. Kalau betul-betul bisa dipanggil, biasanya orang yang meninggalnya tidak wajar atau mati dibunuh seperti ini, arwahnya itu dalam posisi kebingungan karena belum waktunya dia meninggal tapi dihabisi. Nanya akan coba manggil. Kalau memang bisa kita panggil, kita akan bisa berkomunikasi. Tapi kalau tidak, mungkin memang kita tidak boleh memaksa arwahnya untuk hadir. Ya, ini Nyai pakai salah satu dari minyak yang memang dibutuhkan untuk memanggil orang-orang yang memang harus dipanggil ya. Nyai akan coba, tapi Nyai sekali lagi Nyai katakan, Nyai tidak bisa menjanjikan apakah betul-betul Joshua itu datang atau tidak gitu ya, karena sebenarnya kita tidak pantas memanggil orang yang sudah tiada gitu, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi biasanya orang yang meninggalnya tidak wajar seperti ini itu akan datang menuntut balas di hari ke-30 hari, hari ke-40 harinya. Jadi hitungannya 30 hari, 40 hari. Itu dia akan datang kepada orang yang melakukan pembunuhan kepada dirinya. Itu biasa terjadi ya. Nanya bukan menakut-nakuti loh, ini bukan gitu loh. Nanya akan coba berkomunikasi. Semoga Joshua mau dipanggil. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Nyai tidak bisa berjanji gitu. Cuma Nyai berusaha. Seperti yang dikatakan tadi, tidak mudah ternyata untuk menghadirkan Joshua di sini ya, karena dia masih di alam kebingungan, di alam kesedihan, dan Nyai merasakan seperti kakek dari ibunya sedang bersama dia. Itu ada kakek-kakek, tapi kayaknya dari pihak ibunya tidak bisa merasakan lebih dalam karena terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh gitu loh. Karena hanya bisa meraba sebatas itu saja gitu loh. Nggak bisa lebih jauh lagi gitu ya. Karena dipaksa untuk hadir pun itu tidak baik gitu loh. Karena arwah yang memang dalam kebingungan seperti ini harusnya kita berikan ketenangan batin ya. Daripada kita untuk panggil, untuk kita tanya-tanya gitu ya. Tapi Nyai berharap gitu loh, kalau memang di hari ke-30 itu nanti misalnya Joshua akan menampakkan penampakannya,
gitu loh ya. Kalau kita mungkin beranggap itu mungkin jin atau itu khodamnya, tapi bisa jadi karena dia meninggalnya itu kan mati dibunuh, dianiaya. Mungkin bisa jadi dia akan datang kepada pembunuhnya, kepada orang-orang yang membunuhnya. Itu biasa terjadi untuk menuntut balas gitu loh. Itu bukan itu ya, bukan karangan atau bukan hayalan, bukan nakut-nakutin gitu ya. Biasanya roh-roh yang arwah-arwah yang semestinya dia meninggal sudah waktunya tapi dihabisi sebelum waktunya, itu akan datang menuntut balas karena dia akan bertanya kenapa saya dihabisi, kenapa saya dibunuh gitu loh. Nah, kita lihat aja 30 hari, 40 hari dan berapa waktu ke depan itu pasti dari beberapa orang yang ikut terlibat dalam kasus penganiayaan sampai menghabisi nyawa Joshua ini akan mengalami depresi berat, akan ketakutan, dan dia akan mungkin akan berbicara. Mudah-mudahan akan berbicara ya. Karena biasanya orang dengan rasa takut yang besar, yang memang dia bukan pemain dan dia bukan orang jahat, tapi dipaksa jahat untuk melakukan kejahatan, maka hati nuraninya akan muncul. Ya, dan Nyai pastikan itu. Dan kemungkinan kasus ini jujur Nyai rasakan kasus ini tidak bisa selesai begitu cepat. Karena ternyata ada konspirasi besar juga di balik ini ya. Dan pertaruhannya jabatan beberapa pejabat. Ya kan? Nah, di sini bentar. Mohon maaf ya teman-teman, ternyata ada yang berusaha mendekati Nyai karena barusan Nyai sedang membuka dimensi lain, jadi agak bersentuhan dengan badan Nyai. Nah, kemunculan Nyai ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan, hanya untuk memberikan sebuah peringatan saja gitu loh kepada para pelaku. Tidak akan lama lagi Joshua akan datang. Mungkin dia akan bertanya entah dalam wujud apa, entah dalam mimpi atau dia datang langsung mewujud di depan orang yang melakukan kejahatan kepada dia. Biasanya begitu, ya. Dan biasanya dari beberapa orang pelaku ini, kalau Nyai jujur melihat ini beberapa pelaku ini lebih dari 3. Pelakunya lebih dari 3. Dan yang menembak kepala itu dalang utamanya. Ya. Nah, itu mudah-mudahan terkuak, tapi agak lambat ya. Karena akan banyak settingan, akan banyak konspirasi, akan banyak pesanan, akan banyak apa ya, kalau Nyai bilang itu kita untuk mendapatkan kebenaran, keadilan yang hakiki agak mustahil. Tapi mudah-mudahan apabila betul apa yang Nyai rasakan barusan, si pelaku, betul-betul pelaku utamanya bisa dikuak, bisa ditangkap. Nah, bukan pelaku boneka. Yang Nyai takutkan adalah adanya pelaku boneka, yaitu orang yang diminta untuk menjadi pelaku dan dibayar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain, ya. Nah, Nyai berharap keadilan, kebenaran akan terungkap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun settingannya manusia, tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun, maka terkuaklah segala kebusukan, kebejatan orang-orang yang menghabisi Joshua. Yakinkan itu. Dan hati-hati kepada kalian para pelaku yang ikut berkonspirasi, yang ikut bersekongkol. Hidup kalian tidak akan pernah tenang seumur hidup. Karena kalian akan dikejar-kejar, pertama dengan rasa takut, rasa bersalah dan rasa berdosa. Kedua, kalian akan dikejar langsung oleh arwahnya Joshua. Pastikan itu. Ya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan kedepannya kasus ini bisa memberikan keadilan, karena ini telah meresahkan seluruh masyarakat Indonesia, dan Bapak Presiden bisa memutuskan satu keputusan yang menggembirakan di saat hari kemerdekaan nanti 17 Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itu dia kita sudah dengarkan orang yang berusaha, atau Nyai yang berusaha memanggil arwah si Joshua, tetapi katanya tidak berhasil dia. Tetapi dia bisa melihat katanya si Joshua bersama dengan kakek dari mamanya. Nah, pertanyaan teman-teman buat kita semua, apakah kakeknya udah meninggal atau masih hidup ya? Kurang tahu juga kita ya, tapi ini menurut perkataan Nyai, katanya dia bersama dengan arwah si Joshua.
Saya pikir-pikir teman-teman, apakah itu bisa ya? Tetapi kalau setahu saya, seturut Alkitab ya teman-teman, yaitu orang mati itu ketika dia meninggal dunia ini, maupun mati, mau dibunuh maupun dibunuh, dia dijemput oleh malaikat. Ya, dan saya percaya si Joshua ini dia di tempat istirahatnya bersama Bapa di sorga. Nah, tetapi kembali kepada perkataan Nyai tadi, katanya sulit kali baginya untuk memanggil arwah si Joshua, tetapi dia bisa melihat bersama dengan kakeknya. Nah, kalau ini ya cocoknya sih penilaian yang menilai ini ya Fusulam Merah ya, kita hadirkan gitu ya untuk mengetahui hal ini. Nah, jadi itu dia teman-teman. Ya, saya ulangi lagi, ini tidak seturut dengan firman Tuhan ya. Karena kalau orang meninggal itu, teman-teman, seturut dengan firman Tuhan, sudah dijemput oleh malaikat Tuhan ya. Jadi, kalaupun ada yang katanya ketayangan gonong gini, yaitu yang menyerupai kata firman Tuhan. Itu adalah datangnya dari si jahat ya, atau iblis. Begitulah teman-teman yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini, dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan baik. Shalom buat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.